Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Airlangga yang berdiri pada abad ke-12 sekitar tahun 1042 dan runtuh sekitar tahun 1222. Kerajaan Kediri saat ini berada di Jayapura, Kota Kediri, Jawa Timur. Ada beberapa bukti sumber yang menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah prasasti Siraketi yang dibuat pada tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Yang kedua adalah prasasti Kamulan yang dibuat pada tahun 1154 hingga 1222. Yang ketiga adalah prasasti Gadunggu yang dibuat pada tahun 1123 Saka atau 1201 Masehi. Yang terakhir adalah prasasti Talan yang dibuat pada tahun 1136 Masehi. Kerajaan Kediri berasal dari kata Pangjalu. Jalu artinya jantan dan ditambahkan dengan kata pe yang menjadi pejantan. Pejantan dalam konteks kewilayahan artinya adalah wilayah yang subur serta mandiri. Kata Pangjalu memiliki kata sinonim yaitu kata Kadiri. Kata Kadiri dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti mandiri. Ada 8 raja yang pernah memerintah pada masa Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Sri Jayawarsa pada tahun 1104 sampai 1115. Yang kedua ada Raja Bameswara pada tahun 1116 sampai 1135. Yang ketiga ada Sri Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159. Yang keempat ada Sri Sarweswara pada tahun 1159 sampai 1170. Yang kelima ada Sri Aryaswara pada tahun 1170 sampai 1180. Yang keenam ada Sri Gangga yang memerintah pada tahun 1181. Yang ketujuh ada Sri Kameswara yang memerintah pada tahun 1190 sampai 1200. Yang terakhir ada Sri Kertajaya yang memerintah pada tahun 1200 sampai 1222. Kehidupan politik Kerajaan Kediri berawal dari perang saudara antara Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Perang tersebut terjadi selama 60 tahun. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri berada pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, wilayah Kerajaan Kediri sangat luas. Hukum yang dilakukan sudah sangat tegas dan sangat adil. Selain itu, kehidupan politik pada masa Kerajaan Kediri adalah adanya demokrasi. Perekonomian di Kerajaan Kediri berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat Kediri pada umumnya beras dan barang-barang yang diperdagangkan antara lain emas, kayu cendana, dan pinang. Sosial di Kerajaan Kediri sudah dapat dibilang teratur. Para penduduk menggunakan jari di bawah lutut, rambut terurai, serta rumah yang rapi dan bersih. Perhatian raja terhadap rakyatnya juga sangat tinggi. Raja sangat menghargai hak-hak rakyatnya, sehingga rakyat akan leluasa dan tenang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pada zaman Kerajaan Kediri, karya sastra sangat berkembang pesat. Banyak karya sastra yang telah dihasilkan, di antaranya Kitab Bertasancaya yang berisi tentang petunjuk dan cara membuat syair yang baik. Kitab tersebut ditulis oleh Empu Tan Aku. Lalu juga ada Kitab Semaradahana yang berupa kakawin yang digubah oleh Empu Darmaja. Kitab tersebut berisi tentang pujian kepada raja sebagai seorang titisan Dewa Kama. Selain karya sastra tersebut, masih ada juga karya sastra lainnya, seperti Daka yang ditulis oleh Empu Tan Aku. Lalu ada juga Kitab Kresnayana karangan Empu Triguna dan juga Kitab Samana Santaka karangan Managuna. Awal dari konflik antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah oleh kaum Brahmana. Tapi ambisi tersebut ditolak oleh kaum Brahmana yang menyebabkan Raja Kertajaya marah dan melakukan tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Lalu, kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok. Akhirnya Ken Arok menyatakan Tumakan sebagai kerajaan berdaulat yang terpisah dari pengaruh Kerajaan Kediri. Pertempuran tersebut terjadi pada tahun 1221 atau 1222 di tempat yang disebut Genter
di Kediri. Pada akhirnya, Ken Arok berhasil mengarahkan Raja Kertajaya yang menyebabkan kekalahan bagi Kerajaan Kediri. Perang yang terjadi di Genter ini menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Dalam Kerajaan Kediri ada 10. 1. Candi Penantaran. 2. Prasasti Siraketing. 3. Prasasti Kambulan. 4. Prasasti Ngatang. 5. Candi Tondowongso. 6. Kitab Semaradahana. 7. Kitab Kakawin Batayuda. 8. Candi Gura. 9. Prasasti Jaring. 10. Kitab Negara Kertagama.